Halo, halo. Dengar, Pak. Dengar, oke. Kamu tak bilang apa-apa. Oke, apa pertanyaan kamu? Saya nggak mau nanya sama Kristen, Pak. Saya yang ditanya di sini. Ngapain saya tanya-tanya tentang Kristen? Emang penting? Nggak penting. Kamu Saya lagi nggak butuh jawaban tentang Kristen, Pak. Saya nggak mau nanya-nanya Kristen. Saya ini menjawab pertanyaan tentang Islam. Bapak kesini mau ngapain? pertanyaan Islam. Jadi Islam ada nggak masuk neraka? Ada orang Islam masuk neraka tak? Ada. Ya, siapa? Mereka yang mengingkari ajaran Islam. Ayat mana? Ayat mana? Ya, orang munafik masuk dalam neraka nih. Ya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang penting kita udah tahu Yahweh itu iblis. Hulala baby. Dengar teman-teman, jadi bukan kita yang menghujat sembahan mereka itu. Yang menghujat sembahan mereka adalah mereka sendiri. Tepuk tangan buat Bu Rosi yang telah mengakui bahwa Yahweh adalah iblis. Karena nggak mungkin Tuhan yang benar itu ngebun-bun anak kecil, ngasih bini orang. Betul-betul si iblis. Tapi Bu Rosi ketampol karena walaupun Yesus ngutip perkataan iblis itu dia ngelakuin. Dia nggak ngasih bantuan di awal. Tetap kejam saudara. Memang takut kita kalau memang ngeri. Apalagi Deitas, kamu ngapain? Kamu ngapain? Itu narasimu salah. Kamu tuh jangan yang mengatakan Yahweh itu iblis kok saya? Coba jujur, yang mengatakan Yahweh iblis itu Bu Rosi atau saya? Bu Rosi. Yang menyepakati kamu atau saya? Saya. Nah ya udah, apalagi masalah kita? Berarti Yahweh adalah masalahnya kayak begini. Yang dikatakan 2 kali masalahmu itu masalahmu aja, nggak ada masalah sama kami. Itu kan masalah kalian. Ngapain bawa-bawa kami dalam masalah kalian? Kami mah par gue aja.
Kami mah orangnya asik kami tuh. Kalian yang bermasalah, kami yang joget pargo gini. Kalian yang bermasalah punya Tuhan iblis, bukan kami. Kami mah mau pargo. Kami asik. Kami umat Islam ini cuma nonton aja. Wah, pertempuran Yesus dan Yahweh telah dimulai. Kami nggak ikut-ikut, nggak mau ikut-ikut. Tatut tadi bang, nggak itu tadi ya. Jangan aja kita. Nah, masalahnya itu masalah kau, bukan masalah kami. Kami nggak ada masalah dengan Yahweh dan Yesus. Bagi kami Yahweh sembahan orang, bagi kami Yesus sembahan orang. Kami tidak punya masalah sama Yahweh juga Yesus, karena kami bukan orang yang bermasalah. Itu. Kita nggak ada masalah sama Yahweh, kita juga nggak ada masalah sama Yesus. Bahkan kita nggak ada masalah sama Dewi Kuan Im. Kita tidak punya masalah dengan Siddhartha Gautama. Kita tidak punya masalah dengan Mak Grandong. Nggak punya masalah dengan Nyi Roro Kidul. Kita masih asik aja orangnya, nggak. Kita nggak suka cari masalah, nggak suka bikin masalah, karena kita bukan hidupnya bermasalah. Kita suka menyelesaikan masalah kita. Ya, kita suka menyelesaikan masalah. Yang bermasalah tuh kalian. Ya, silakan April. Jangan masalah kau bawa sama kami ya, kami nggak suka masalah. Kami suka kalian yang bermasalah, gitu baru kami suka. Apa April? Selamat siang. Siang April. Kamu penyembah Yahweh kah? Temanya apa, Mbak Uni? Kamu, apakah Yahweh adalah iblis? Kamu penyembah Yahweh ya? Itu tema ya? Temanya apakah Yahweh adalah iblis? Kamu penyembah Yahweh ya? Tuhan, penyembah Tuhan. Tuhanmu Yahweh bukan? Ketiganya yang esa. Yahweh, salah satunya Yahweh. Ketiganya yang esa. Iya, Tuhanmu memang tiga, saya tahu. Yahweh dia, salah satunya Yahweh. Bapa pencipta. Bukan Yahweh. Bapa pencipta. Yahweh bukan namanya. Makanya Mbak Uni itu harus paham, itu Bapa pencipta. Namanya Yahweh bukan. Namanya Yahweh enggak. Allahnya bangsa Israel, Mbak Uni. Namanya Yahweh enggak. Itu kan Allahnya bangsa Israel, Mbak Uni. Yahweh bukan namanya dek. Ini kejang-kejang, dijelasin kejang-kejang. Yahweh enggak namanya dek. Siapa? Tuhan yang Bapak namanya Yahweh enggak? Ketiganya yang esa. Yang saya tanya Bapak itu tuh namanya Yahweh enggak? Itu Allahnya bangsa Israel. La ilaha illallah. Iya, makanya kamu Bentar. Aku mau nyanyi dulu ya. Begitu sulit bertanya sama Oten, 10 kali tanya nggak dijawab. Karena pertanyaannya salah, saudaraku. Ya udah, di bawah aja kau. Repot hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nih, Salam. Bang Aku- Bapak mau tanya. Arka mau tanya. Aku mau tanya, kemarin kan saya kan Iya, diskusi sama- tanyalah. kemarin kan diskusi sama Mikana. Dan Arka bawa ulangan 6 nomor 4 kan. Nah, di ulangan 6 nomor 4 kan dikatakan Elohim. Kalau misalkan di ininya ya kan Elohim. Nah, terus entah dia pakai data mana itu yang dikatakan itu Yahweh. Terus pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya, data yang dibawa sama Mikana itu kira-kira data apa? Dan untuk Ya nggak tahu lah, tanya Mikana. Bentar. Kalau nanyanya ke saya, Mikana bawa data apa, saya nggak bisa jawab karena yang bawa data itu Mikana, ya. Tapi kalau untuk cara menjawabnya, pertanyaan apa? Kenapa kita harus menjawab ajaran Kristen gitu loh? Gini loh, kalau ini berkaitan dengan kesemberautan ajaran Kristen, kita nggak punya tanggung jawab untuk menjawab. Tapi kalau mereka bahas Quran, wajib kita jawab. Paham ya? Dipahami nih. Kalau yang mereka itu bahas kesemberautan agamanya, kita nggak ada kewajiban buat jawab dan menjelaskan. Biarkan mereka tersesat dalam kebodohannya. Tapi kalau misalnya mereka menjelaskan agama kita, memframing, menuduh, menistakan, merendahkan, mempelintir, ada kewajiban kita untuk meluruskan agar orang nggak salah paham. Gitu.
Soltie, sendal bisa masuk surga pakai amalan apa? Amalan sendalnya Bilal bin Rabah dipakai sama orang beriman. Kau jangankan celana dalam kau, badan kau aja nggak masuk surga. Ya, maka sendalnya Bilal bin Rabah itu lebih mulia daripada kau dan Tuhanmu. Karena dalam Quran dikatakan kau dan berhalamu masuk jadi bahan bakar api neraka. Maka sendalnya Bilal bin Rabah lebih mulia daripada kau dan sembahanmu dalam Islam, Dek. Sudah saya jawab ya. Jawaban saya nggak bertele-tele, nggak ribet memutar kemana-mana. Apa, Dek? Dek kalau mau tanya framingan Mikana aja bawakan ke Uni ya, Dek. Kalau untuk kesemberawutan mereka tentang agama mereka, kita nggak perlunya untuk ngelurusin, karena nggak ada yang bisa dilurusin dari Kristen ya, gitu. April kamu tanya saja ya, Dek. Gak usah jelasin Kristen ya, makin minum pekal panak kami, Dek. Betul. Kemarin saya kal tanya. panak buku oplos sama paramek gak sembuh-sembuh pala aku. Betul, saya tanya. Ya, saya tanya. Lempar setannya itu kenapa dekat sama rumah Allah? Emangnya rumah Allah, ada setannya di sebelah. Jelasin. Ya, saya jawab. Kenapa melempar setan dekat dengan Baitullah Ka'bah? Karena setan itu berada di dalam tubuh diri manusia dan juga jin. Melempar di dekat Ka'bah itu bukan berarti kami ada setan duduk kami lempar, tidak. Tapi kami mensimbolkan bahwa setan itu takut batu, kayak Yesus ketakutan sama batu. Coba, artinya gini, kami itu bisa ngelempar setan. Kami nggak perlu takut setan, karena setan takut kepada orang beriman. Itu sebetulnya simbolisasinya begitu. Nah, salah satu Tuhan yang takut dengan batu namanya Yesus ketika dilempar kabur. Kalau kami, setan yang kabur tengok batu, kalian Tuhannya yang kabur tengok batu. Jangan-jangan Tuhan kalian memang setan. Kalau ya. begitu Hajar Aswad itu salah satu berhala ya di kubus hitam ya di Ka'bah itu. Karena dari Ya, coba 350 berhala ya. sebutkan satu di antara ke-300 berhala. Hajar Aswad termasuk salah satu berhala yang mengatakan itu siapa? Maksudnya kan dari literasi kan ada 350 Kau kan bertanya. Kau bukan bertanya, kau Iya, menyatakan sebuah informasi yang aku nggak tahu dapat dari mana. Iya, Kau bilang, itu kan barang jangan kalau saya lagi ngomong, kau ngomong lagi. Enggak, saya nggak tahu kalau Hajar Aswad salah satu di antara berhala. Coba tunjukin datanya. Tahu berarti ini nggak literasi begitu, nggak apa-apa. Saya kan Ya nggak udah, apa maksa tunjukkan kok. literasinya. Ya, silakan tunjukkan literasinya kalau Nanti Hajar Aswad ini di antara cari salah aja satu berhala. 350 berhala itu. Kristen dengar Kristen. Pertama, jangan kau pikir kami sama seperti kawan. Diam kau, diam ya. Diam. Saya masuk. Hakmu udah habis. Hakmu sudah habis. Hakmu cuma bertanya aja tadi. Ada habis. Jangan kalian samakan kami dengan jemaat-jemaat Kristen yang apabila disampaikan sesuatu nggak cari tahu dulu langsung iya aja. Kami Islam, bos. Kalau kau ganggu kau turun loh. Saya lagi. Kalau kau ganggu saya turun. Kalau kau ganggu kau turun. Kalau kau ganggu saya kau turun ya. Saya kasih kesempatan kau untuk diam dulu. Diam dulu. Siap. Orang atau binatang, April? Orang atau binatang? Orang. Oke, diam ya sebagai seorang manusia. Diajarkan untuk jangan ganggu orang lagi bernarasi. Ya. Kalian Kristen, belajarlah untuk literasi. Tadi omongannya terlalu panjang ya, literasi. Kalau memang kau orang yang cinta literasi, maka kau tunjukkan kepada kami literasi apa yang kau bawa untuk mengatakan Hajar Aswad di antara salah satu berhala. Bawa dulu datanya. Kedua, seandainya pun Hajar Aswad salah satu berhala, masalahnya apa? Kami tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Kalau memang kalian menuduh kami menyembah Hajar Aswad, minimal tunjukkan datanya. Dalil di Quran bahwa Allah adalah Hajar Aswad, sebagaimana tertulis dalam Biblemu, Yesus adalah batu penjuru. Allah adalah gunung batu. Itu jelas, tertulis, eksplisit. Tuhanmu batu yang dibuang tukang bangunan. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu dulu, ya. Nah, tapi kalau narasimu itu hanyalah dusta dan perintah, kami paham
kalian tidak dihukum kalau dusta demi kemuliaan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Saya paham tidak bisa mengatakan Kristen berdosa ketika berdusta, karena Oke. dusta demi kemuliaan Nah, Tuhan. ini satu Jangan lagi. ganggu saya dulu. Ini memang kalian itu tungki atau gimana kalian ini? Saya belum selesai, April. Oh iya iya. Saya belum selesai. 2.200 penonton harus saya cerdaskan tanggung jawab saya. Aduh, emang lucu. Oten nih, aku punya kucing aja bisa diajak ngobrol loh. Cio, datang dia nanti. Ya, itu. Jadi minimal jangan dibuka mic-mu, April. Ayammu ganggu. Minimal saudara-saudara Kristen, kalaupun kalian menuduh agama Islam, tunjukkan datanya. Perhatikan kelakuan kami para apologet Islam. Kalaupun kami dituduh menghujat, setiap yang kalian tuduhkan hujatan kami itu pun ada datanya. Apalagi kalau kami menjelaskan agama kami loh. Bayangkan itu. Kalian menjelaskan agama kalian aja nggak pakai data, apalagi menghujat. Maka hak yang kami berikan kepada kalian kalau tidak bisa on cam cuman bertanya. Pertanyaan itu diawali dengan kalimat tanya. Contoh, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apa. Bukan berarti. Berarti itu bukan Oke. pertanyaan. Itu Saya tanya satu pernyataan. lagi, Mbak. Bagaimana batunya bisa warna hitam padahal itu kan warnanya putih nih? Oke. Ini adalah penjelasan dalam sebuah riwayat hadis. Dikatakan bahwa awalnya batu itu putih, tapi kemudian batu itu berubah menjadi hitam dikarenakan disentuh oleh banyak orang-orang berdosa. Tetapi secara ilmiah, teman-teman, jangankan batu, muka kau pun bisa hitam kalau kau berpanas-panas terus. Apa lucunya, apa anehnya sesuatu yang tadinya putih bisa jadi hitam? Ya, sesuatu yang berlama-lama di dunia ini secara ilmiah bisa menjadi kusam dan hitam Jadi warnanya. waktu disentuh Jangankan Mbak, dicium, diam dulu kau, ende mande pajaku. Aku lagi ngejelasin. Gini loh April, kalau kau mempertahankan ketidaktahuanmu aku nggak masalah, tapi jangan ganggu, aku lagi ngajarin. Ganggu. Jangankan batu Hajar Aswad, Tuhan kau dijemur bertahun-tahun di tiang salib itu bisa Jadi bisa batunya itu dosa Diam ya? dulu, Dek, diam dulu. Belum selesai saya, jangan dipotong, Bunda Gembala lagi ngajar. Ya, sabar kau ya, Dek. Nggak bisa sabar kau turun aja, nanti naik lagi ngomong, turun lagi, ganggu ya. Kasihan 2.300 orang ini kuotanya hilang ya. Jangankan batu Hajar Aswad menghitam, Tuhan kau dijemur 2 tahun di tiang salib, jangankan hitam mengkeriput, Jadi batunya mengerut dia. menggugurkan dosa ya Mbak Uni? Bukan, yang menghapuskan dosa Allah. Bukan menggugurkan, bukan menghapus, karena dalam hadis Yang kan ada menggugurkan dosa adalah perbuatan. kan itu kan Apa sih perbuatan angkel? orang syirik. Apa Perbuatan angkel orang ini? syirik. Sekejap dulu, saya ada angkel saya nih. Kau diam dulu. Diam dulu, Kristen. Kan saya bertanya kan Ini punya saya lah. Saudara-saudara Diam muslim dulu, juga ini paham. angkel saya datang. Diamlah kau dulu April. Kau kan bukan Karena anak kemarin kecil. saya debat di room yang satu, katanya menggugurkan dosa. Muak aku. Tapi muak den yang mah keciang aden alun salah saya do angkil den datang ko ha menggadua siang mah kan bat tabala wa angan dia sila na ba aga di den angan dia do wa angan dia na ba adi den do jadi setan yang na ba adi den tapi jangan gadua den lade elok den ngecek kang mah gadua jo den ya. Jadi anak-anak bunda, batu Hajar Aswad itu tidak mampu menggugurkan dan menghapus dosa. Yang pajak kaliran, yang mengampuni dosa adalah Allah. Kenapa dosa bisa terampuni dan berguguran? Karena perbuatan manusia. Apa perbuatannya? Mencium batu Hajar Aswad. Kenapa bisa terampuni? Karena mengikuti sunnah, bukan batunya. Ya. Jangankan batu hitam, nenek pun bisa hitam.
Yang nggak bisa buka kamera bertanya saja, nggak bisa kalian punya hak di sini menjelaskan tahap apa aja kata kalian nanti rusak peradaban gara-gara kalian. Ya Petra, kau bertanya saja. Arifah, coba jelaskan Al-Ma'arij 40. Kenapa Allah itu bersumpah dengan Tuhan? Kalau alasan kenapa, maka alasan apapun tindak tanduk dan kehendak Allah itu Allah yang tahu. Tapi kalau Allah beritahukan, maka kami tahu. Ya, pahami ya? Kalau aku menyampaikan sesuatu yang gak diberitahu sama aku, maka aku sok tahu. Dengarkan baik-baik. Misal, kenapa si Ripa pergi tidur ke kamar? Yang tahu alasannya cuma aku. Satu, karena aku ngantuk. Kedua, karena aku muak lihat Kristen. Ketiga, aku lagi menikmati kamarku yang wangi. Jadi bicara diam dulu kau, turunlah kau yang nyuruh kau di sini siapa? Yang menjawab tentang motivasi perbuatan itu yang melakukan. Kalau Allah tidak menjelaskan kenapa nggak boleh aku jawab. Memangnya kalian Tuhan kalian nggak ngasih tahu, kalian sok tahu. Kenapa Tuhan kau jadi orang? Karena dia harus menebus. Siapa yang mengharuskan? Tuhan kula mana dalilnya? Mencet kau. Kami ini bukan umat yang suka bapakmu yang kami ngejelasin agama yang kami nggak tahu, ya. Kalau Allah tidak menjelaskan kenapa begini dan begitu, karena apa? Bukan Allah yang ditanya atas perbuatannya, tapi kami yang akan ditanya perbuatan kami. Uminya takut, tidak boleh Umi. Buka mulut, April. Udah nih, Bang Anda. Ya. Iya, nanti kalau ada pertanyaan naik lagi lah. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan tentang Islam boleh ya. Tapi kalau tentang kegabruan agama mereka, kita nggak perlu menjelaskan apa yang dijelaskan dari Kristen deh. Ya, Uni. Makasih Uni ya. Ya, Assalamualaikum. Kalau tentang Islam kita ada kewajiban. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Uni, kenapa Nabi Muhammad tidak sunat? Oke. Diam ya. Yang mengatakan Nabi Muhammad tidak sunat kan kau. Dan ini pertanyaan. Diam dulu, jangan kau buka mic-nya. Aku lagi jelasin. Inilah anjing atau orang? Orang kan? Anjing. Kalau anjing, ya udah turun jing. Kirain orang tadi. Terkejut aku. Kok bisa ya pakai bahasa manusia ya? Anjing zaman sekarang hebat-hebat ya. Main TikTok pula lagi. Emang luar biasa anjing. Aku kaget loh. Aku terkejut. Aku nggak bisa bahasa anjing, Pak. Tapi anjing bisa bahasa orang ya. Oten aja nggak pandai bahasa manusia. Anjing aja bisa bahasa manusia. Lebih hebat anjing ternyata ya. Anjing apa orang? Anjing katanya. Baru kali ini anjing aku anjing ya. Jarang-jarang loh. Biasanya anjing nggak mau ngaku anjing. Malu mungkin karena bapaknya anjing kali ya. Biasanya anjing nggak mau lo ngaku anjing loh. Karena dia malu punya bapak mama anjing. Heran saya memang. Luar biasa ya kita ya. Saya baru mengetahui loh kalau ternyata ada manusia ke anjing-anjingan. Serius, jujur nih ya. Sama ini saya pikir manusia itu ya 100% manusia. Anjing atau orang, Pak? Anjing katanya. Waduh, luar biasa. Bangga dia jadi anjing. Halo Prenski. Manusia halo, kan? halo. Manusia normal ya. Manusia normal ya. Ya, normal. Oke. Kalau normal itu tahu aturannya, Dek. Karena biasanya yang tidak tahu aturan itu hewan, ya. Ya, Yang menggonggong itu betul. hewan. Oke. Bisa buka kamera? Enggak? Ini Bu, salah pencet tadi. Maaf. Oke, turun. Oke, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik. Yang menuduh nabiku tidak sunat kalian. Kok kau pula tanya sama kami tuduhan kalian? Siapa di antara satu umat Islam yang mengatakan nabi kami nggak bersunat? Nggak ada. Seluruh umat Islam percaya nabinya bersunat. Dalilnya mana? Banyak. Karena itu salah satu fitrahnya manusia. Dan kalau nabi kami tidak bersunat, nggak mungkin salah satu istrinya nggak bilang. Sementara yang aneh, Tuhan kalian katanya disunat. Pertanyaanku, yang lihat siapa? Kok tahunya Lukas Tuhan kau disunat? Diraba atau ditengok? Atau kencing bareng mereka? Kan si Lukas nggak hadir waktu Tuhan kau disunat.
Kan waktu Tuhan kau disunat waktu kecil, si Lukas kan belum lahir. Nah, kok bisa si Lukas tahu? Ngintip dia waktu Yesus kencing, ditengoknya udah pelontos. Wah, mak, Tuhan bersunat nih. Ya kan? Itu. Tapi kalau Nabi Muhammad kau bilang tidak bersunat, dari mana kau tahu? Ada kau lihat Nabi Muhammad gak disunat? Nah, berarti kan sok tahu itu. Ya. Dari mana kami tahu kalau Nabi Muhammad bersunat? Pertama, dia punya istri banyak. Semua istrinya ada yang menghafalkan 2000 hadis tentangnya. Tidak ada satupun yang mengatakan nabinya tidak bersunat. Bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang menjalankan seluruh agama dengan baik dan benar. Gitu. Kok pula nabiku kau bilang? Nabiku aja suri tauladan. Emang Tuhan kau apabila ditampar pipi kiri kasih kanan katanya. Giliran dia ditampar Hansip Romawi nggak dikasihnya sebelah lagi. Kenapa kau tampar saya? Apa salah saya katanya? Nah, itu namanya ngajarin pandai, menerapkan enggak. Kalau nabiku sudahlah ngajarin, dia pun menerapkan. Gitu. Nabiku begitu. Kalau Yesus kan enggak. Pikul salibmu katanya. Giliran dia suruh pikul salib sama bapaknya diganti sama Simon. Ketika Yesus nyuruh kalian pikul salib, kata kalian inilah ajaran Tuhanku, pikul salib. Dia katanya berkorban demi kalian biawak-biawak ini. Pas pikul salib gantian. Aku pikir maunya dia ngikul salib sampai selesai. Tahu-tahu digantiin sama Simon. Kalau mau nolong orang janganlah bawa orang lain, ya kan? Totalitas lah. Ini setengah-setengah. Kupikir dia bawa salib sampai Golgota. Tahu-tahu Simon pula yang gantiin. Nah, kalau nggak sanggup bilang, jangan sok-sok iya kayak drama Cina kan. Aku sanggup. Tahu nggak dibahas? Kalau nggak sanggup menjadi alat tumbal keselamatan, jangan sok-sokan turun ke bawah. Ujung-ujungnya kan nyusahin Simon. Kasihan si Simon itu, nggak salah apa-apa suruh pikul salib dia. Padahal yang mau menebus Tuhan kalian. Aku nggak tega lihat orang-orang di sekitar Yesus itu, Simon itu, entah apa-apa pula salahnya ya kan. Tahu-tahu dia diambil pula sama Hansip Romawi suruh pikul salib Yesus. Tapi Yesus nyuruh kalian pikul salib. Yesusnya sendiri mikul enggak. Kalau Rasulullah SAW ngajarkan sholat, dia sholat, ngajarkan puasa, dia puasa. Bahkan dia mengharamkan, dia diharamkan makan sedekah dan zakat. Nah, itu dia mengajarkan berkata baik, dia nggak pernah menghujat. Dia mengajarkan untuk bersedekah, seluruh hartanya dibagi-bagikan. Dia mengajarkan keberanian pada laki-laki, dia panglima perang. Dia mengajarkan paling baik kepada istrinya. Dia adalah orang yang paling baik pada istrinya, sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya Yesus Tuhan yang jadi suri tauladan. Anak-anak, apabila ditampar pipi kanan kasih kanan ya. Giliran dia ditabok di Yohanes 18 sama Hansip Romawi, apa salah saya katanya. Pikul salib katanya. Giliran dia disuruh pikul salib gantian sama Simon. Itu namanya apa? Guru kencing gak berkencing, murid kencing kabur-kaburan. Batu. Gitu. Memang pedih kata-kata Bunda Gembala kalian ini. Aku nggak mau so baik depan kalian, nggak mau aku. Aku mau jadi wanita yang memang nggak biasa. Kalau wanita biasa kan tenang saudaraku. Aku nggak kayak gitu. Kata Yesus, budak munafik. Nah, aku nih kesurupan Yesus. Ngapain lagi kau naik? Ngapain lagi naik ke atas? Takut. Buka kameramu dulu. Takut. Iya takut. Ya aku takut sama Bang April. Jujur dengan nama saja ini takut. Iya, saya takut. Gemetar lubang hidung saya. Dari tadi tuh lubang hidung saya ada jujur bertanya. April. Aku lagi takut. Aku takut April. Kamu dihujat Tuhan. April. Takut. Kamu begitu takut aku sama si April. Takut kamu karena Yesus itu Tuhan dan Allah. Takut aku April. Tadi belum dijawab. Kamu kesini mau ngapain lagi? Saya kan masih mau bertanya. Jangan sok manja jijik kali. Tadi belum dijawab. Geli kali aku dengar. Tadi belum dijawab. Geli aku April, nggak usah April. Bawa aja lah kode. Tadi belum dijawab. Enggak usah. Kau nggak usah nanya sama aku. Geli aku dengarnya. Terbayang aku. Oh ya teman-teman ya, saudara-saudara yang Islam, yang Kristen, tolong mulai tagar di gereja-gereja, save dubur ya, selamatkan duburmu ya. Ada lagunya.
Bauti bauti bauti, selamatkan dubur. Bauti bauti bauti, selamatkan dubur. Hati-hati ke gereja, duburmu diincar. Hati-hati masuk gereja, duburmu jadi korban. Kenapa pendeta suka dubur? Karena ada tai-tainya. Sekuntum dubur mekar. Diraba-raba pendeta. Apa lagi? Ya udahlah, kau boleh ngomong sama aku, tapi passwordnya selamatkan duburmu tiap hari. Cepat April ya. Sekuntum dubur mereka. Ada-ada aja lah otak aku dia. Aku nih emang pintar. Emang cerdas aku dia. Pandai aja aku bikin lagu ya. Sekuntum dubur mekar, seperti lubang matahari, diraba pendeta. Tiap hari terasa perihnya. April jam dulu, aku lagi nyanyi. Sekuntum, aduh, nggak ada di pesantren lubang dubur di korban di gereja. Ah kau, mana ada di? Kita pakai ChatGPT ya. Oke, kita nih dengar nih ChatGPT nih. Kita ngomong lagi ChatGPT. Halo ChatGPT, apa kabar? Hui, apa kabar? Hai, aku baik-baik saja, terima kasih. Gimana kabarmu hari ini? Ada yang bisa aku bantu atau mau ngobrol tentang apa? Kembali lagi kita membahas tentang kemarin pertanyaan saya. Apa betul bahwa di gereja-gereja itu pelecehan seksual terhadap anak kecil itu korbannya paling banyak adalah anak laki-laki? Iya, benar. Ini memang salah satu temuan dari sejumlah studi yang dilakukan. Banyak kasus pelecehan di institusi keagamaan, termasuk gereja, memang korban laki-lakinya seringkali lebih banyak. Walaupun tentu saja kasus perempuan juga ada, tapi data menunjukkan ada kecenderungan ke arah itu. Ini memang topik yang kompleks dan sangat sensitif. Coba kamu sebutkan berapa total korbannya di seluruh belahan dunia yang paling bombastis, wadidaw, wakicau. Sayangnya tidak ada angka global yang pasti tentang total korban pelecehan seksual anak di gereja di seluruh dunia. Tapi sebagai gambaran, di Prancis, sebuah laporan resmi memperkirakan sekitar 330.000 anak telah menjadi korban sejak 1950-an. Di Australia, sebuah studi melaporkan bahwa 1 dari setiap 250 orang mengalami pelecehan di organisasi keagamaan. Namun banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga sulit menentukan total global secara meyakinkan. Coba kamu sebutkan aja dokumentasi di berbagai macam negara korban pelecehan seksualnya, berapa orang anak-anaknya, silakan. Beberapa negara memiliki data tentang korban pelecehan seksual anak di gereja. Di Prancis, sekitar 330.000 anak dilaporkan menjadi korban sejak 1950-an. Di Australia, sekitar 1 dari 250 orang mengalami pelecehan di institusi keagamaan dengan sekitar 90.000 orang secara keseluruhan. Di Jerman ada 3.777 anak korban antara 1964 hingga 2014. Di Portugal ada 4.815 dan di Swiss ada 921 korban. Semua angka ini hanya yang terlapor, jadi jumlah aslinya kemungkinan jauh lebih besar. Apa? Jadi maksud kamu jumlah yang tidak terdokumentasi jauh lebih banyak daripada jumlah yang terdata? Iya, betul sekali. Banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan atau bahkan tidak terungkap selama bertahun-tahun. Ini yang membuat angka yang terdata cenderung jauh lebih rendah dari kenyataan. Makanya banyak pihak mendorong pelaporan yang lebih terbuka, dukungan kepada korban, serta reformasi di institusi keagamaan. Menakutkan, aduh. Jadi aku tuh bukan sembarangan. Makanya bikin tagar save dubur dari pendeta. Bentar ya. Bentar.
Ih, takut juga kita lama-lamanya. Padahal Islam Sunni itu agama nomor 1 yang paling banyak di dunia loh sekarang. Yang kedua itu Katolik 1,8 miliaran. Kalau nggak salah 1,8 miliar ya. Kemudian 1,2 miliar Katolik. Kemudian 600 juta Protestan di dunia loh teman-teman. ChatGPT sekarang saya tanya lagi nih. Tentu, silahkan tanya saja. Aku siap bantu menjawab atau klarifikasi apapun yang masih mengganjal di pikiranmu. Kan kita juga tahu nih di pondok pesantren ada pelecehan seksual. Pertanyaan saya adalah, apakah ada korban di pondok pesantren itu melebihi 500 orang atau 200 orang nggak selama terdata di seluruh sosial media? Hingga saat ini, belum ada angka resmi nasional yang menyebutkan total korban pelecehan seksual di pesantren di seluruh Indonesia. Beberapa laporan menunjukkan kasus yang signifikan, seperti 114 kasus yang teridentifikasi di pesantren sepanjang 2024, dan sejumlah kasus di Agam yang melibatkan puluhan santri. Dan korbannya, jumlah korbannya yang paling maksimal itu berapa jumlah total pelecehan seksualnya? Ada nggak yang nyampe 200 orang satu pondok pesantren? Seperti kalau di gereja kan 300 ribuan, 200 ribuan. Kalau di pesantren ada nggak yang nyampe 200 orang korbannya? Korbannya ya korban, bukan kasus tapi korban. Saat ini tidak ada data publik yang menunjukkan jumlah korban pelecehan seksual per pondok pesantren secara terpisah di seluruh Indonesia. Data yang tersedia bersifat nasional, misalnya Komnas Perempuan mencatat bahwa pesantren termasuk lingkungan yang menerima aduan kekerasan, tapi belum ada angka korban per pesantren. PBNU juga mencatat 114 kasus kekerasan di pesantren sepanjang 2024, namun belum ada angka total korban per lembaga. Aduh, ngeri banget. Kalau kamu seandainya seorang anak pria, melihat realitas yang nyata sekarang ini, mana tempat teraman, masjid atau gereja? Menurut kamu, sebagai manusia, kamu bayangkan dirimu sebagai manusia. Wah, ini memang pertanyaan yang sangat berat dan sensitif. Secara ideal, kedua tempat itu seharusnya aman, keagamaan maupun di luar. Menurut saya yang paling penting adalah lingkungan yang punya sistem pengawasan yang kuat, pelaporan yang transparan, dan budaya yang tidak menormalisasi kekerasan. Jadi bukan soal aman mutlak. Ya, saya tidak membahas satu tempat aman, satu tempat aman mutlak itu bukan begitu. Tetapi melihat realitas yang ada, betapa banyak pelecehan seksual di gereja dan sementara di masjid tidak pernah ada pelecehan seksual seperti itu. Saya bertanya, menurut realitas manusia normal, mana yang tempat, kalau kamu jadi anak laki-laki, mana yang lebih menakutkan, gereja atau masjid? Aku paham maksudmu. Kalau kita bicara realitas yang terungkap di publik, memang gereja, khususnya di beberapa negara, seringkali jadi sorotan karena skala kasusnya yang besar dan sistematis. Jadi, kalau aku memposisikan diri sebagai anak laki-laki, aku mungkin agak lebih khawatir di tempat yang sudah punya catatan kasus besar seperti itu. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti semua institusi sama ya. Tapi melihat data yang sudah... Ya, langsung to the point saja. To the point, berarti kalau kamu jadi anak laki-laki, kamu lebih takut masuk gereja ketimbang masjid. Jujur. Iya, kalau aku benar-benar membayangkan posisi itu, melihat fakta yang sudah terbuka, aku mungkin akan lebih khawatir masuk gereja karena skala dan frekuensi kasus pelecehan yang terlapor di sana memang jauh lebih besar. Tapi tentu saja kita harus tetap waspada dimanapun, dan yang terpenting adalah institusi punya mekanisme perlindungan anak yang kuat dimanapun. ChatGPT aja kalau jadi anak-anak lebih takut dia masuk gereja, apalagi anak-anak kita beneran. Itu ChatGPT aja, kalau dia anak kecil katanya lebih takut aku masuk gereja. Save dubur, naikkan tagar, save dubur dari pendeta. Kasian anak-anak kita duburnya kayak gitu, rusak di Bang, silakan Bang. Bang, tor monitor ketua.
Dengarkan baik-baik. Sekelas ChatGPT aja kalau dia menjelma jadi manusia, takut dia masuk gereja, lubang boolnya diincar pendeta. Assalamualaikum. Bikinkan tagar di gereja. Selamatkan duburmu, awasi dubur anakmu, jangan awasi handphonemu, awasi dubur anakmu. Nah, tuh. Ya, Pak Tor Monitor agamanya silakan perkenalkan. Agama saya Islam, Bu. Cuman tadi sedang lagi makan ibu nyanyi dubur. Lagi mekar-mekar, jadi nggak jadi makan. Sekuntum Masya dubur Allah. mekar. Astagfirullah. Kan ini pendeta, Pak. Ini kan saya membayangkan pendeta lagi lihat kan. Dia nyanyi tuh ngelihat anak kecil kan. Sekuntum dubur mekar. Ya lanjut Bu nih. Maaf ya Pak ya, Pak maaf ya Bapak makan jadi nggak enak ya. Saya minta maaf ya Pak ya. Pak kalau kita bahas Kristen ini kalau nggak kotor, kalau nggak jorok, kalau nggak keras, kalau nggak porno Pak, memang sulit jadi saya ini Pak. Memang rata-rata kalau nggak masalah tai, kalau nggak masalah lendir, kalau nggak masalah birahi Pak. Gitu aja berkutat di situ aja Pak. Boleh saya meninggalkan pesan sedikit Bu? Untuk Oten. Untuk kawan-kawan Kristen juga debater dari Islam, saya mohon maaf bukan mengajari, bukan menggurui. Mohonlah untuk perdebatannya memberi ilmu dengan kami penonton. Janganlah suatu ada bahasa-bahasa hujatan ini dan itu. Yang jelasnya kalian yang berdebat di sana, kami yang dapat ilmu gitu. Berilah kami kesejukan, itu aja. Yang jelasnya orang Kristen saya tengok sangat sulit membuka kamera karena sudah ada niat bagi saya itu untuk menghujat. Jadi kita mencari kebenaran sebetulnya. Oke Bu ya, itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan terinspirasi kawan-kawan. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasihat-nasihatnya teman-teman ya. Passwordnya selamatkan duburmu dari pendeta. Halo anak pendeta, saya sebagai aktivis pemerhati dubur ya. Halo Pak anak pendeta. Wah. Ya. Gimana Pak? Dubur aman? Gimana kamu bilang dubur? Kenapa? Karena di gereja itu biasanya yang diincar itu dubur. Banyak korban anak kecil Pak. 80% hampir di setiap gereja di Eropa itu yang jadi korban pelecehan seksualnya anak kecil. Dubur mereka diincar. Kalau Bapak duburnya aman? Pernah ditusbol nggak sama pendeta? Tidak pernah, dan tidak pernah aku dengar. Bagus. Tidak Ya. pernah aku dengar Bapak, pendeta di. Enggak, kalau enggak apa-apa, aman. Enggak, kalau udah aman Pak, aman. Oh iya, udah aman. Enggak, kalau enggak, saya ini pemerhati dubur. Datanya. Mana Udah, data ini 80%? ya. Ini ya, oke. ChatGPT, berapa presentasi korban di gereja Eropa sana tentang klasifikasi korbannya? Anak kecil laki-laki berapa persen, anak kecil perempuan berapa persen, orang dewasa berapa persen korbannya? Silakan ChatGPT. Oh kok ChatGPT kan dibuat manusia. Tunjuk itu. Berdasarkan data yang tersedia, di beberapa negara Eropa, korban pelecehan seksual di gereja lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Misalnya di Polandia, sekitar 58% korban adalah laki-laki. Rata-rata usia korban saat pelaporan adalah sekitar 52 tahun, tapi tidak ada data yang lengkap untuk seluruh Eropa. Sebagian besar data hanya mencerminkan yang dilaporkan, sehingga jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi. Tuh. Yang sudah terdata 50 sekian, tapi yang nggak terdata lebih tinggi, hampir 80% gitu. Jadi data dekat coba tanya data dekat Data resmi yang kita lihat itu hanya sebagian kecil. dekat Islam, negara Islam. Bentar.
Apakah ada kasus pelecehan seksual? baik. Apakah ada kasus pelecehan seksual terhadap anak bocah laki-laki yang sampai presentasinya 80%? Berdasarkan beberapa studi, memang ada kecenderungan korban pelecehan seksual anak laki-laki lebih tinggi di gereja. Misalnya di Australia, sekitar 76% korban di lembaga keagamaan adalah laki-laki, dan di Prancis sekitar 80% korban juga anak laki-laki. Namun angka ini berasal dari studi spesifik dan tidak bisa digeneralisasi ke seluruh dunia karena banyak kasus yang belum dilaporkan. Aku pada nebak-nebak aja lo tadi lo, ternyata betulan lo, hampir 80% lo ternyata lo Bang Bool yang diincar. Padahal saya nebak-nebak lo Pak tadi Pak, ternyata hampir ya Pak. Masya Allah, ngeri banget ya. Ya udahlah Pak, Bapak mau kesini mau tanya Pak, udah kita jangan bahas dubur Pak, nggak enak kita sama yang mau makan siang Pak. Gimana Pak, Bapak mau tanya jawab apa? Buka mic-nya Pak, buka mic-nya Pak. Oke, sudah buka. Halo, 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 halo. Kok tak dengar? Halo, halo. Dengar Pak. Dengar, oke. Kamu tak bilang apa-apa. Oke, apa pertanyaan kamu? Saya nggak mau nanya sama Kristen Pak, saya yang ditanya di sini. Ngapain saya tanya-tanya tentang Kristen? Emang penting? Nggak penting. Kamu? Saya lagi nggak butuh jawaban tentang Kristen Pak. Saya nggak mau nanya-nanya Kristen. Saya ini menjawab pertanyaan tentang Islam. Bapak kesini mau ngapain? Oh, pertanyaan Islam. Jadi Islam ada nggak masuk neraka? Ada orang Islam masuk neraka tak? Ada. Ya, siapa? Mereka yang mengingkari ajaran Islam. Ayat mana? Ayat mana? Ya, orang munafik masuk dalam neraka nih. Ya, bentar ya. Oke. Ya Pak, belum Pak, sabar. Ya, sabar. Nanti kalau Bapak turun dari sini bikin tagar ya, save dubur dari pendeta ya Pak. Buat apa itu? Quran aku tidak percaya. Biar rame aja nih. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong dari mereka. Quran surah An-Nisa ayat 145. Oke. Quran surah An-Nisa 145. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 146. Kemudian dari Abu Hurairah, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila bicara dusta kayak oten, apabila berjanji mengingkari kayak oten, apabila diberi amanah dia berkhianat kayak oten banget. Tuh. Oke, saya tanya, kalau tidak pakai hijab melawan ajaran Islam tak? Termasuk mengingkari ajaran Islam. Tidak pakai hijab. Iya. Tidak pakai hijab, ingkari ajaran Islam tuh. Iya. Iya, masuk neraka, betul? Kalau dia bertobat nggak masuk neraka lah, diampuni. Berapa kali mau diampuni? Dia bertobat nasuha. Kalau tobat main-main ya nggak diampuni lah. Emang Tuhan kita bodoh apa? Iya, Tuhan kita kan tahu Pak dalam hati seseorang itu bukan berapa kali diampuni. Masuk neraka, betul? Iya, kalau dia tidak bertobat. Iya, kalau tidak bertobat memang. Kalau bertobat macam mana? Diampuni mana? Mana ayatnya bilang bertobat diampuni? Banyak ayat itu. Ya. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri
Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nih, surah An-Nisa ayat 146. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri, berpegang teguh kepada Allah dan memurnikan agama mereka untuk Allah, maka mereka itu bersama orang-orang beriman. Tuh. Berarti kalau dia tidak mau ikut ajaran Islam, dia tidak mau pakai tudung, tidak mau pakai hijab, dia masuk neraka. Iya. Betul. Banyak orang Islam masuk neraka. Betul. Lebih dari orang Kristen. Enggak lah, enggak lebih dari Kristen. Nah, kalau Kristen semuanya masuk neraka. Kristen semua nak masuk surga. Mana dalilnya kalau Kristen masuk surga? Semua masuk surga. Ya mana dalilnya kalau semua Kristen masuk surga mana? Dalilnya ayat Yohanes 3:17. Yohanes 3:18. Baca. Okey, nanti sekejap saya buka. Yohanes 3:17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk diselamatkan oleh dia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tuh. Semua orang Kristen itu orang yang percaya. Orang itu yang bukan percaya. Kristen, Pak. Barang siapa yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Pak, yang masuk surga, bukan yang Kristen antikristus kayak Bapak. Bapak kan antikristus ngaku Kristen. Mana? Yang masuk surga itu. Betul, Bapak percaya sama Yesus? Betul? Iya. Kata Yesus, Tuhan yang benar itu namanya siapa? Tuhan yang benar itu namanya Allah. Nah, Allah Tuhannya. Tuhan Bapak siapa? Tuhan saya Allah dan Bapa dan Yesus. Nah kan? Yesus Tuhannya Allah saja, Bapak Tuhannya dua, Allah dan Yesus. Berarti Bapak beda agama sama Yesus. Katanya percaya kata Yesus. Kata Yesus Tuhannya Allah, Bapak Tuhannya Allah dan Yesus. Berarti Bapak itu mengingkari. Bapak nambahin Tuhan. Yesus Tuhannya satu, Tuhan Bapak dua. Bapak ini bukan pengikut Yesus nih, Bapak ini pengikut Dajjal ini. Yesus bilang Tuhannya berapa? Yesus bilang Tuhannya ada berapa? Yesus bilang Tuhannya ada berapa? 3. Ada 3. Mana Yesus bilang Tuhannya 3? Coba dalilnya mana itu? Matius 28. Matius 28 18. Mau saya baca? Bacalah. Oke. Matius 28 18. Kepadaku telah diberikan Tuhannya Yesus 3. Sekarang pergilah. Kata Bapak Tuhannya Yesus 3. Bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti Yesus itu Tuhannya ada 3, termasuk dia menyembah dirinya sendiri. Siapa yang mau ke surga, dia harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, di situ kan tidak ada perkataan yang disebut dengan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Kan disuruh membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus aja. Iya. Kan bukan berarti mengatakan Putra, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Yang saya tanya, Bapak tadi mengatakan Tuhannya Yesus ada 3, betul? Berarti ketika Yesus bilang Tuhannya Echad Tunggal, berarti Yesus berdusta berarti. Kan yang saya tanya, Tuhan Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus ada berapa?
Kalau Tuhannya Yesus satu. Tuhan Bapa ada berapa? Tuhan saya ada 3. Beda agama Bapak sama Yesus. Katanya percaya sama Yesus. Yesus bilang Tuhan satu, Bapak tiga. Coba baca Ibrani. Coba baca 1 Ibrani. Yesus Tuhannya ada berapa? Yesus Tuhannya 1. Bapak Tuhannya ada berapa? Tapi Yesus sendiri Tuhan, anak. Bapak Tuhannya berapa? Beda agama Bapak dengan Yesus. Yesus Tuhannya 1, Bapak Tuhannya 3. Bapak beda agama sama Yesus. Jadi Bapak itu masuk neraka karena Bapak tidak percaya sama Yesus. Halo. Ya, oke. Bapak sama Yesus beda agama. Halo. Yesus agamanya Islam Bapak, Putus, Kristen. Halo. Yesus bukan agama, tidak ada agama. Halo. Yesus tidak ada agama. Yesus sendiri dia adalah Tuhan. Maksudnya Yesus itu agnostik. Halo. Kenapa? Ya, boleh tak? Halo. Boleh. Halo, Pak Cik. Halo. Dengar tak? Pak Cik. Halo. Kok suaranya susah? Dengar tak? Halo. Dengar. Iya. Yesus tidak ada Tuhan. Tuhannya memang Bapaknya sendiri. Gimana lah aku ngomong sama Bapak ini? Yesus tak ada Tuhan. Tuhannya Bapaknya sendiri. Halo. Yesus tak ada Tuhan, tapi Tuhannya Bapaknya sendiri. Aku yang gila ke? Iya. Yesus itu. Udahlah Pak, pusing belaku. Yesus tak ada Tuhan. Coba baca Kejadian 1. Tunggu Pak, saya lagi mencerna nih. Yesus itu tak punya Tuhan, tapi Tuhannya Bapaknya sendiri. Dia nggak punya Tuhan, tapi Tuhan Bapaknya. Yesus tak punya Tuhan, tapi Tuhannya Bapaknya sendiri. Yesus tidak punya Tuhan, tapi Tuhannya Bapaknya sendiri. Tak pandai saya memahami bahasa Bapak nih. Bapak bilang tuh Yesus tak punya Tuhan. Baca satu. Saya tak. Janganlah bawa ayat dulu Pak. Jangankan ayat Pak, perkataan Bapak saja saya tak paham, apalagi Bible Bapak. Yesus itu tak punya Tuhan, tapi Tuhannya Bapaknya sendiri. Kena pakai. Si Rifani tak ada laki, tapi lakinya adalah tetangganya. Si Rifa ini dia tidak punya suami, tapi dia pergi bersama suami. Iya, data. Kena pakai data lah, jangan pakai hayalan. Memang kamu mau pakai hayalan, pikir-pikir, kemudian buat kesimpulan sendiri, gitu. Atau tengok datanya. Bentar. Ini saya minta tolong ChatGPT dulu. ChatGPT saya mau tanya. Di sini ada Bapak namanya anak pendeta. Dia bilang begini, Yesus itu tidak punya Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Bapaknya sendiri. Apa maksudnya itu? Tolong jelaskan ke saya bingung. Tentu, aku coba jelasin secara sederhana. Jadi, dalam beberapa pandangan tertentu, terutama dalam Islam, Yesus disebut Isa dalam Islam dianggap sebagai nabi yang mulia, tapi bukan Tuhan. Nah, ketika dikatakan Tuhan adalah Bapaknya, maksudnya adalah Allah Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, sedangkan Yesus adalah makhluk yang diciptakan seorang rasul. Jadi pandangan ini memisahkan antara Tuhan yang Esa dan Yesus sebagai hamba atau nabi, bukan satu bagian dari Tuhan. Ini berbeda dengan Trinitas dalam kekristenan. Bukan, Bapak ini bilang begini. Bapak ini menjawabnya begini. Yesus itu tidak punya Tuhan, tapi Yesus Tuhannya adalah Bapaknya sendiri.
Ini diksi ini kan kontradiksi. Bisa nggak dijelaskan kalau menggunakan diksi ini secara literal ini? Apa nggak bingung aku memahaminya, coba? Iya, aku paham kebingungannya. Jadi kalau kita pakai logika yang lebih sistematis, istilah Bapa dalam konteks itu memang bisa membingungkan. Dalam keyakinan Kristen, Bapa, Putra, Yesus, dan Roh Kudus dipandang sebagai satu Tuhan dalam Trinitas. Jadi Yesus dianggap sebagai anak Allah. Ada telepon masuk belum? Pak, saya udah ditelepon sama bos saya ya Pak ya. Udahlah Pak ya, saya ngalah ya Pak ya. Saya jujur saya kalah. Saya minta maaf, saya nggak sanggup menghadapi Bapak. Saya kalah debat. Saya tak sanggup mencerna kata-kata Bapak. Saya tak sanggup. Tak sanggup saya Pak. Izin ya Pak ya. Saya akui saya kalah kali ini Pak. Tak sanggup saya Pak. Bapak, saya tak sanggup. Saya tak sanggup. Tak sanggup. Jadi lari. Minta maaf. Lari, saya takut. Saya nak berkencing-kencing saya lari nih. Oke. Bapak sehat-sehat ya. Tak sanggup saya Pak, tak sanggup. Itu ada Yonatan Nandar situ. Dia nggak sanggup Pak, saya aja nggak. Saya sebagai gurunya aja nggak sanggup menghadapi Bapak, apalagi murid saya. Kekuatan Bapak terlalu. Gurunya Yohanan Nandar. Iya, saya gurunya Yonatan Nandar Pak. Gurunya aja nggak sanggup menghadapi Bapak, apalagi dia Pak. Kami nggak sanggup. Bahkan andai saya ditemani sama Bang Faruk, Nora Aritonang, kami kalah kami Pak. Tak sanggup. Tak sanggup kami Pak. Saya luar biasa tak sanggup menghadapi Bapak. Lain mau tanya. Ada lain yang mau debat? Tak ada yang sanggup debat dengan Bapak kayaknya. Tak ada. Nggak ada Pak. Takut semua dengan Bapak nih. Perkataan Bapak membuat kami terguncang. Terguncang saya. Yesus tak punya Tuhan, tapi Bapaknya adalah Tuhan. Tak sanggup Pak. Ya, Bapaknya adalah Tuhan. Tak sanggup Pak, tak sanggup. Benar putih Pak, Tak sanggup. Oke. Uncle, saya tak sanggup Uncle. Bapaknya Tak adalah sanggup jiwa Tuhan. saya. Kenapa? Sebab tak apa. Suka tak apalah bapak dia ke mama ke dia ke atuk dia ke opa dia pun tak apalah. Saya tak sanggup. Tak sanggup saya Pak, tak sanggup. Uncle sihat-sihat aja Uncle. Uncle dekat mana ni Uncle? Nanti traktir saya makan durian lah. Boleh, kapan-kapan saja. Makan durian Gusangking. Uncle dekat Sabah kah? Pasti kamu tak bisa datang Singapura. Apa pula saya tak bisa datang? Saya kan tinggal dekat Nilan. Singapura bisa datang? Bisa lah, saya kemarin ke Singapura. Ya, ada. Saya kan bebas, saya dekat. Saya kan bisa naik bus. Saya sudah ada kartu. Saya sudah ada kartu yang di dalamnya sudah diisi duit untuk naik bus kemana-mana. Singapura pun boleh, Thailand pun boleh, Filipina pun boleh, kemana-mana pun boleh. Dekat mana? Bagus. Ajaklah saya makan sedap ni. Traktir lah Uncle pun duit banyak lah. Nanti saya nak ke sana. Uncle nanti ajak saya makan dekat mana Uncle? Dekat Paya Lebar. Oh, nanti kalau saya tempat Uncle jangan merepet-repet lah dengan saya takut dengan Uncle ni. Ajak saya makan. Ramai orang Indonesia di sana. Penuh. Kalau hari Minggu Uncle, saya nak makan durian. Apa makanan yang paling enak di Singapura menurut Uncle? Durian. Saya nak makan durian Nusangking boleh? Boleh. Kak Khairunisa, mari dekat Hulu Langat. InsyaAllah Kak. Kawan-kawan dekat Malaysia, dekat Singapura, ya, yang sudi menerima saya dekat rumahnya, jomlah ajak saya makan. Saya suka pun, ya. Tapi kalau Uncle nanti
Saya yang pilih makanannya. Takutnya saya dikasih babi nanti sama Uncle nih. Taklah bercanda Uncle. Babi tidak boleh makan. Tak boleh lah Uncle, saya kan Islam. Macam mana Uncle ni? Tapi Kristen boleh makan. Tapi saya suka tau. Kristen tak apalah. Saya sangat suka dengan orang di Singapura. Kalau di Singapura ni orang-orang difabel, orang-orang yang tak ada upaya OKU, itu sangat dapat perhatian khusus. Saya suka sangat. Ada respect macam tu. Ada pula dekat Perak, Kak Dino ni. Siap. Nanti saya nak diajak Uncle Mutu makan dekat mall. Ya kan Uncle? Dekat Pahang pun ada. Masya Allah, banyak saudara. InsyaAllah yang dekat Malaysia, nanti saya akan adakan kita jumpa-jumpa lah. InsyaAllah nanti. Lepas saya kuliah, kita keluar. Melaka pun nak saya. Uncle ni kan Kristian. Saya tu tak nak debat dengan Uncle. Soalnya saya menghormati orang tua. Satu. Yang kedua, kita ni dah ada keterbatasan bahasa. Bagi kami, ada pula cakap macam gini, Yesus punya Tuhan, tak punya Tuhan, tapi Tuhan dia bapa dia tu kontradiksi. Saya tak bisalah debat dengan Uncle ni. Tak apalah, Uncle memahami agama Uncle macam tu, tak apa-apa. Saya tak ini pun, saya tak masalah pun, kecuali Uncle menghujat. Kalau Uncle hujat agama saya bolehlah mengamuk. Tapi kalau Uncle tak hujat pun, tak usahlah kita debat-debat, ya. Uncle sihat-sihat je, jaga kesihatan. Jangan banyak makan gula, nanti sakit gula. Hati-hati kolesterol. Ya. Jaga-jaga kesihatan Uncle. Uncle ada obat-obat ginseng tak? Buat apa? Kan banyak ginseng di Singapura tu kan untuk obat. Ada banyak. Ginseng dari Indonesia pun ada. Oh, Uncle tak main ke Indo? Tak jalan-jalan dekat Indo? Kadang-kadang. Uncle main dekat Batam lah nanti kapan-kapan. Saya pun ada keluarga dekat Batam. Kan dekat pun Singapura. Iya tak? Iya. Yang penting Uncle sehat-sehat aja. Uncle jangan siksa TKW Indonesia ya Uncle. Kenapa? Kasihanlah, mentang-mentang Uncle Kristen, janganlah disiksa diorang. Diorang kan kerja. Gimana mau siksa dia orang? Tidak mungkin lah aku mau siksa dia orang. Tak mungkin lah, kan Alhamdulillah lah. Negara bebas. Baguslah, Alhamdulillah. Pokoknya kalau ada saudara kami TKW kerja di Malaysia, Singapura, jangan siksa Uncle, perlakukan dengan baik ya. Mereka diorang kerja cari duit. Alhamdulillah. Jadi Uncle ni dari kecil Kristen, sekeluarga Kristen? Saya anak pendeta. Oh, anak pendeta Uncle ni. Pendeta apa nama dia? Pasti terkenal ni pendetanya ni. Pendeta Cina. Oh, Uncle ni orang Chinese ni. Ya, dari kecil. Pasti Uncle punya toko ya. Uncle punya toko ya. Datuk saya juga pendeta. Oleh yang demikian, saya belajar Bible dari Kenapa kecil. Uncle ni? Kalau saya nak boleh tahu ni, Uncle ni Kristen apa? Katolik ke? Protestan ke? Baptis. Satu daripada Protestan. Uncle tahu tak di abad 11, 12, 13, 14 tu gereja Baptis tu anak-anak Baptis dibunuhi Martin Luther, Zwingli sama John Calvin. Anak-anak Baptis, gereja anak Baptis Itu kan bukan itu memang ada orang yang jahat, ada orang yang tidak baik, ada orang yang suka membunuh. Tapi Uncle tahu sejarah gereja anak Baptis? Uncle tahu tak sejarah gereja anak Baptis? Denominasi gereja anak Baptis salah satu orang Kristen yang paling banyak menderita, disiksa sama orang Kristen sendiri. Tahu tak? Itu bukan hal saya, itu antara dia dengan Tuhan. Nanti Bukan, ini sejarah gereja anak Uncle ni kan anak Baptis. Uncle ni kan gereja anak Baptis, betul?
anak gereja, anak pendeta orang baptis. Bukan, denominasi gerejanya anak baptis, betul tak? Baptis saja. Gereja anak baptis. Oh, gereja baptis, bukan anak baptis. Oh, gereja baptis. Yelah. Berarti memang tok-toknya semuanya Kristen. All of you Christian. It's okay lah. It's okay. I hope you have a nice day for today. Thank you for you coming, and forgive me if I need something wrong with my with my mouth, tongue, lips, everything about my mouth. Yeah. I'm little English. Yeah, I can. Yeah. Okay. Yeah, little English. Yeah. Sama-sama. Kata aku ni. Ya, sehat-sehat Uncle ya. Oke. Dadah Uncle. Uncle, kacamata mahal nih. Bolehlah saya minta tak? Boleh tak? Boleh tak? Bagilah. Bagilah kacamata Uncle ni, cantik pun saya tengok. Bagilah Uncle. Kacamata, topi ke, apa ke? Bolehlah Uncle. Uncle, bagi kacamata, nak kacamata? Alah, baru berapa dolar saja di barang-barang. Nak kacamata, Uncle, nak kacamata boleh tak? Barang-barang murah. Tak apalah. Cantik pun. Pasti branded kan? Branded kan, Uncle? Barang-barang orang kafir boleh terima. Tak apalah, tak haram lah. Yang haram tu babi. Kalau barang orang kafir tak haram lah. Yang haram itu menikah dengan orang kafir ya. Kan saya cuma minta kacamata Uncle je. Apa pula kacamata Uncle ni kalau saya pakai pun bolehlah saya cuci dulu. Orang-orang kafir itu kedekotnya Uncle. Bawa-bawa agama pula kita minta kacamata dia. Hey, apalah Uncle ni. Jangan kedekot sangat Uncle. Yelah. Okeylah. Sehat-sehat Uncle ya. Dadah Uncle. Sehat-sehat orang Singapura semua. Mau Kristian, Buddha, Hindu yang Singapura sehat semua ya. Okey, Uncle. Bye-bye Uncle. Uncle jangan kedekot, okey? Dadah Uncle. Okay, thank you. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.